Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Kenapa Mas Eka? Kenapa? Lapar gak sarapan tadi? Udah. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kalian melihat kanan, kiri, bawah ada kotoran apa tidak atau sampah? Ada apa tidak? Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Gak ada ya? Baik, Ibu mulai. Sebelum itu untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa yang mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mbak Anissa. Ibu cek kehadiran dulu ya. Mbak Anissa, Mas Eka, Mbak Nur, Mas Bintang, Mbak Lutfi, tadi semuanya ya? Nggak ada yang izin ke kalian kan? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum itu Ibu ingin menanyakan ke kalian, apakah sekarang kalian udah siap belajar apa belum? Siap apa enggak? Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran Ibu? Yakin? Baik, sebelum itu Ibu mau memberikan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Berdiri dong, berdiri. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah kan? Udah semangat? Baik. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, bisa duduk kembali. Oh iya, Ibu mau merefresh kembali tentang materi sebelumnya. Ada yang tahu ya materi kemarin itu materi apa? Iya, Mbak Anissa? Keanekaragaman hayati. Betul, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati apa pengertiannya? Adalah banyaknya macam makhluk hidup yang berbeda-beda di bumi. Betul sekali Mbak Anissa. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 anak. Yang pertama itu gen, spesies, dan ekosistem. Untuk yang keanekaragaman hayati gen apa Mas Eka? Kemarin Apa ya? Kemarin ya? Taruh. Oh, iya. itu warna bunga merah putih ya? Putih ya? Perbedaannya. Oh, perbedaan yang terjadi ini. Ya, contohnya Mas Eka. Iya. Ini yang tadi. Timur. Bisa bantu kan? Coba kalau bisa dibantu. Gimana Mbak Nur? Variasi gen itu seperti bentuk tubuhnya, terus warna kulitnya. Iya. Kalau biasanya pada bentuknya itu banyak yang berbeda. Iya, betul. Untuk yang spesies apa Mas Bintang? Masa lupa kemarin baru dijelasin. Nah, untuk spesies ini sebenarnya tuh kayak di ayam Betul. Kalau Mbak Lutfi ekosistem apa? Keanekaragaman ekosistem? Ekosistem
seperti perbedaan lingkungan hidup. Betul sekali. Tempat hidup contohnya hutan, sawah, pantai, laut. Betul. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan materi sebelumnya ya. Ini Ibu ada video, tolong disimak ya anak-anak. Imagine conducting every part of your research only on one platform. Your day and 9 hours research. Bila pelaku berinisial F membunuh harimau di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Kabupaten Langkat, langsung ditangkap petugas gabungan patroli satwa liar. Polisi setempat memeriksa pelaku sejak Minggu sore. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti seekor harimau Sumatera serta betina yang sudah mati. Harimau ini diduga hasil buruan pelaku. Selanjutnya, petugas lingkungan hidup Sumatera akan bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara untuk menyelidiki komplotan pelaku. Pelakunya sudah ada 3 kali. Pertama itu ada di Gabungan Aceh. Udah menyimak video ini. Gimana perasaan kalian melihat hewan-hewan tersebut mati? Sedih, pastinya sedih banget kan ya. Bayangkan kalian itu lagi berlibur ke suatu tempat alam seperti contohnya zoo, mini zoo itu seumpama kalau hewan tersebut punah, itu apa yang kurang menurut Anda? Iya. Ya pasti kalau dari orang yang nggak pernah lihat pasti kok gimana kok nggak ada gitu tuh, kok kurang, ada yang kurang gitu. Biasanya kan harimau kan ada gitu. Nah Iya. kalau untuk misal anak kecil yang masih baru mau dikenalin, nah dia kan nggak tahu gitu nanti bentuknya gimana. Kita ya, sebagai orang Indonesia nanti loh di zoo ada harimau tapi pas mau diteliti nggak ada. Iya, betul sekali. Betul sekali Mas Bintang, terima kasih ya. Jadi di Indonesia itu ada 150 sampai 200 spesies yang telah punah karena disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri dan juga alam. Tahu kan untuk materi sekarang itu membahas apa? Iya? Pengaruh permasalahan keanekaragaman. Iya, betul sekali Mas Bintang, tepuk tangan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan terkait keanekaragaman hayati seperti penurunan populasi, kepunahan, dan pemburuan liar. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memberikan usulan berdasarkan permasalahan keanekaragaman hayati. Jadi untuk model pembelajarannya, memang Ibu gak tulis di sini ya, karena diucapkan, yaitu pembelajarannya yaitu problem based learning. Untuk jenis asesmennya itu ada 2 Ibu, ada formatif dan sumatif. Jadi sebelum Ibu menanyakan video, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Yang kelompok 1 yaitu Mas Bintang, Mas Eka sama Mbak Anissa. Kelompok 2 Mbak Nur sama Mbak Lutfi. Untuk ini LKPD-nya. Kasih. Iya. Baik, bisa kalian scan ini. Atau enggak Ibu akan menanyakan di sini aja. Iya, Bu.
Iya. Udah ya anak-anak, nanti bisa dilanjut ke HP kalian masing-masing. Oh boleh. Ibu jelaskan dulu ya tata caranya pengerjaannya. Untuk Mas Ika pinjem dulu LKPD-nya. Jadi untuk petunjuk pekerjaannya ada di dengarkan Mbak Nur, diperhatikan ya. Jadi untuk petunjuk pengerjaannya sudah ada di LKPD. Yang pertama yaitu isilah identitas kelompok dengan lengkap dengan mengisi tanggal, kelas, nama, dan absen pada kolom di atas. Yang kedua, sebelum memulai mengerjakan LKPD, lakukan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, perhatikan petunjuk LKPD sebelum mengerjakan. Yang keempat, mengerjakan soal dengan teliti dan tepat waktu menggunakan pulpen tinta hitam dengan rapi. Yang kelima, diskusikan dengan anggota masing-masing kelompok Anda. Yang keenam, setelah selesai, periksa kembali jawaban yang telah dikerjakan. Yang ketujuh, serahkan LKPD yang telah dilengkapi kepada guru setelah semua tugas selesai. Gimana? Mudah dipahami? Untuk waktunya minta berapa menit? 10. Baik, 10 menit ya, dikerjakan mulai sekarang. Kalau ada kesulitan bisa kalian mengkaji literatur. Gimana? Ada kesulitan kelompok 1? Ibu, yang apa? Tabel mana ini? Oh, itu kalian permasalahan yang di sini itu apa aja, terus fakta datanya apa aja, dan dengan penyebabnya itu apa aja. Oh, jadi masalahnya apa? Iya. Oke. Sudah ada di video itu ya. Oke. Gimana kelompok 2? Iya, semuanya habis itu. Iya. Iya, nanti dipresentasikan ya hasilnya. Ayo Mas Bintang, berorganisasi dengan teman. Ini kan di video ini habis itu kalian bisa menjawab ini. Iya. Iya. Gimana udah anak-anak? Kurang 1 menit ya.
Udah ya anak-anak? Belum, Bu. Udah. Belum. Masih Kurang. tinggal ini satu. Masih ini. Tambahin lagi bentar aja. 5 menit, Bu. 5 menit. Oke, kita kasih waktu tambah 5 menit ya. Mbak Nur sudah kelompoknya? Tinggal 2. Iya. Gantian. Udah berkontribusi dong. Ini sudah. Enggak ada. Ada. Ayo Mbak Lutfi kerjain. Ya mungkin sama anak-anak jelas. Ya. Bohong ini, Bu. Udah waktunya habis anak-anak. Untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya, diskusinya. Semuanya. Untuk kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan ya, nanti wajib harus. Ya. Mohon diperhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi RKWD. Yang pertama itu setelah men-scan video tadi itu apa penyebab menurunnya populasi dan jawabannya itu yang pertama karena pertumbuhan liar, rusak habitat, alih fungsi lahan, sumber makanan tersekat, dimana perasaan kalian melihat tersebut yang pasti jadi dan juga prihatin karena Banten itu juga ada suatu hewan yang terjadi di Indonesia yang harus dilestarikan, bukan malah diburu. Kali. Yang kedua, berikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ketahui jawabannya terkait dengan sukses. Nomor 1, apa dampak kerusakan habitat terhadap industri? Dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan? Contoh yang selanjutnya, permasalahan ada stabil, pertama itu ada permasalahan itu menurunkan populasi ikan di Kalimantan Selatan. Akhir-akhir itu banyak terjadi penebangan hutan atau alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau tambang. Karena atau penyebabnya itu aktivitas manusia yang tidak ramah. Mungkin dari kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan atau sanggahan. Berarti ini ya untuk penyebab hilangnya bekantan itu karena olah Manusia. Nah, menurut kelompok kalian, baru kayak gitu. Mas Eka jangan gitu. Menurut kelompok kalian itu bagaimana cara mencegah perbuatan manusia tersebut ketika kalian sudah menerima materi ini? Edukasi apa? Ya tentunya itu ya untuk kita melestarikan kan karena negara itu kan adalah hewan eksotik di Indonesia dan ya, kita akan melakukan sosialisasi mungkin kepada teman-teman terkait dan di sana juga banyak hubungan liar mungkin dari mereka juga belum paham kalau berkaitan itu adalah hewan eksotik dari Indonesia dan juga untuk melestarikan itu kita bisa bekerjasama dengan konservasi alam untuk mengembangkan atau melestarikan lagi pada berkaitan tersebut dan juga bisa melakukan patroli atau melakukan observasi lagi di hutan tersebut untuk mengetahui apakah berkaitan tersebut
populasinya atau semakin bertambah populasi. Gimana Mbak Nur? Baik, bisa diakhiri untuk kelompok 1. Sekian penjelasan dari kelompok satu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Jangan lupa kelompok 1 nanti memberi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada video tersebut, apa penyebab menurunnya populasi besaran di Kalimantan Selatan? Menurut analisis kami, menurunnya populasi besaran di Kalimantan Selatan itu terutama disebabkan oleh adanya kerusakan dan hilangnya habitat, seperti misalnya rawa dan kawasan bantaran sungai yang berfungsi menjadi perkebunan, permukiman, serta tambak. Selain itu, juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan fragmentasi habitat, serta konflik dengan manusia yang berakibat kebakaran masuk ke area pemukiman ikut mempercepat penurunannya jumlahnya. Selain beberapa kasus pemburuan dan penangkapan ilegal juga menjadi faktor tambahan yang mengancam keselamatan masyarakat. Bagaimana perasaan kalian terhadap topik tersebut? Karena jika kekuatannya sudah hilang, maka anak cucu nanti tidak bisa melihat kekuatan secara fisik, hanya bisa melalui gambar saja. Iya. Bu, ini beda juga ya Bu? Iya, iya. Terus pertanyaan yang ingin kalian ketahui jawabannya terkait kasus sejarah. Yang kami ingin pertanyaan dari kami yaitu apa faktor utama yang paling berpengaruh terhadap penurunan populasi besaran dan Kalimantan Selatan. Lalu pada kasus permasalahan serta data dan dugaannya, pada permasalahan yaitu turunnya populasi bekatan di Kalimantan Selatan. Fakta dan datanya memang terdapat penurunan yang signifikan pada bekatan di Kalimantan Selatan. Dugaan penyebab paling besar adalah kerusakan habitat, lalu kebakaran hutan yang dialiri sekitar lahan, lalu serta pemburuan dan penangkapan ilegal oleh manusia. Baik, untuk kelompok 1 mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya. Jadi kan di apa ya, dikembangkan lagi mungkin kayak di standar itu atau di penangkaran atau di mana. Nah itu kan bekantan itu kalau sudah ada di tangkaran. Penangkaran. Nah kalau jadi penangkaran dari itu kan mungkin kayak susah lagi kan itu kembali ke budayanya. Sedangkan penangkaran itu kan mau melestarikan itu untuk mengembalikan apa sifat aslinya. Oke, setahu saya pernah membaca bahwa memang jika dari kecil hewan-hewan yang ditangkapkan itu akan kesulitan untuk kembali ke habitat aslinya. Namun beberapa yang membawahi penangkaran tersebut mereka menggunakan cara dengan hampir menyamai habitat aslinya. Jadi penangkaran dibuat asli mungkin seperti habitat aslinya supaya jika mereka kembalikan pada habitat aslinya mereka dapat hidup. Agar insting dan lain-lainnya tidak. Udah itu aja Mas Eka. Mas Bintang? Udah jadi. Baik, silakan diakhiri untuk kelompok 2. Udah diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.
Jadi kan sudah diskusi juga. Ibu mau tahu kesimpulan dari materi ini apa? Oh, Mas Eka aja, karena dari tadi Mas Eka kayaknya aktif banget gak sih? Ayo Mas Eka, coba. Kesimpulannya dari tadi. Iya, mulai dari pertanyaan. Untuk kesimpulannya itu dari apa presentasi tadi, kita tuh harus jaga lingkungan satwa perkantoran ini dimakan karena populasinya itu terus bertambah hingga sampai ke anak cucu kita biar meningkat secara fisik kita dan juga kita harus mengurangi penebangan liar atau perusahaan lingkungan atau perburuan liar untuk meningkatkan populasi bekantan tersebut dan juga kita bisa melakukan observasi atau langsung berada di penanaman bagaimana caranya bekantan tersebut tetap survive meskipun dari hasil penangkaran. Baik, terima kasih Mas Eka ya. Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk kalian, yaitu tentang permasalahan keanekaragaman hayati. Jadi untuk permasalahan keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 4 anak-anak. Yang pertama, penurunan populasi hewan, yaitu adalah berkurangnya jumlah individu suatu hewan di alam. Jika jumlahnya terus menurun dan tidak dikendalikan, hewan tersebut bisa menuju kepunahan. Contohnya tadi harimau Sumatera dan juga bekatan di Kalimantan. Yang kedua, yaitu kepunahan spesies terjadi ketika seluruh anggota atau suatu jenis makhluk hidup sudah tidak ada lagi di bumi. Hewan atau tumbuhan yang punah tidak bisa hidup kembali. Contohnya burung dodo dan beberapa jenis tumbuhan langka. Yang ketiga, pemburuan liar. Pemburuan ada kegiatan menangkap atau membunuh hewan tanpa izin dan melanggar hukum. Biasanya untuk diambil bagian tubuhnya atau diperjualbelikan. Contoh, harimau diburu untuk diambil kulitnya dan gajah diburu untuk diambil gadingnya. Yang keempat permasalahannya yaitu kerusakan habitat. Adalah kerusakan tempat hidup alami makhluk hidup sehingga hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup dengan aman dan berkembang biak. Contoh, hutan di depan dan sungai tercemar limbah. Untuk Mas Bintang, apa tadi Ibu jelaskan tadi? Baik, besok-besok jangan rame sendiri ya, karena Ibu mau menjelaskan ini. Ya, selanjutnya yaitu faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati itu disebabkan oleh 2 anak-anak. Yang pertama apa? Faktor Manusia. Yang kedua lagi faktor. Kalau faktor manusia itu apa aja contohnya? Habis itu terus yang faktor alam apa Bu? Ya betul sekali. Mohon untuk tetap tenang ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi pelestarian itu dibedakan menjadi 2 anak-anak, yaitu konveksi in situ dan ex situ. Untuk konveksi in situ adalah, ayo Mbak Nur apa? Jangan senyum aja. Ya. Terus kalau ex situ? Kalau itu ini Bu, pelestarian mangrove itu di luar habitatnya. Binatang kalau di Jember ini itu ada mini zoo Bu. Terus ada kebun raya Bu, terus ada penangkaran hewan langka. Seperti di Malang itu Bu ada yang namanya Jati Park. Iya. Udah, karena kalian sudah mendengarkan Ibu menjelaskan, sekarang Ibu ada post test. Iya.
Ibu kasih waktu 5 menit ya, anak-anak. Ada esai ini. Iya. Gimana, udah? Udah kan? Udah semuanya kan? Udah. Gimana Mbak Nur, sudah? Sudah? Ini nggak bisa diresponnya langsung. Iya. Ada esainya. Biar ibu yang tahu nilai kalian aja. Iya, besok-besok ya. Besok-besok Mas Bintang. Baik, karena kalian sudah mengerjakan post test dari ibu, ibu mau memberikan kalian refleksi terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini. Gimana menurut kalian untuk pembelajaran kali ini? Menyenangkan, seru. Seru. Tahu. Serunya kenapa Mas Eka? Bukan satu adalah. Ya, habis itu. Anu juga Bu. Oh, kita bisa tahu kalau nanti dari hewan-hewan yang ada. Kita untuk menjaga populasi mereka tetap. Terima kasih Mas Eka karena sudah memberikan refleksi. Ibu harap kalian semuanya semangat untuk belajar dan selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Untuk materi besok, pertemuan besok itu Ibu lanjutkan ke materi klasifikasi makhluk hidup. Tolong dipelajari ya, karena nanti Ibu akan memberikan kalian free test terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian, terima kasih. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Anissa. Maaf ya tadi menyebutnya Mas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi